bersama dengan aku Emblyn Laude. Tapi sebelumnya Emblyn mau ucapin happy weekend untuk sobat IMS ini karena udah memasuki weekend ya, seneng banget. Dan pastinya untuk weekend ini kalau kamu nggak tahu mau ngapain aja, kamu wajib banget kunjungi website kita di www.indonesianmotorshow.com dan juga sosial media kita di @ims_id karena hari ini akan ada acara-acara seru spesial untuk kamu. Dan gak cuma itu, pastinya promo-promo menarik masih menanti kamu. Jadi Emblyn gak bosan-bosannya kasih tahu kamu ya supaya kamu tidak menyesal. Jadi langsung aja klik website kita di www.indonesianmotorshow.com. Seperti yang Emblyn kasih tahu tadi akan ada acara seru kan? Seperti yang satu ini sebentar lagi kamu harus saksikan sampai habis karena acara ini spesial banget. Langsung aja ini dia. Sobat IMS semuanya, kembali lagi bersama Talk Show IMS Virtual 2021 Phase 2. Udah gak kerasa ya, udah Phase 2 aja. Udah fase kedua nih kita, Andra ya. Udah fase kedua. Betul banget. Dan sekarang betul? Kita udah bersama dengan Institut Teknologi 10 November Surabaya. Wow. Kita kasih briefing-briefing tipis nih ya, briefing-briefing tipis aja nih. Dan ini namanya timnya Antasena. Antasena. Kenapa ya namanya Antasena ya? Belum tahu juga. Oke deh. Mungkin ada namanya ini pasti ada di baliknya itu ada artinya. Pasti. Nah, tapi yang menarik banget, kita kali ini akan membahas tentang mobil berbahan bakar hidrogen kreasi anak bangsa. Bahan bakar hidrogen. Kapan lagi? Listrik kan udah ada. Listrik udah ada. Bensin udah biasa lah ya. Bensin udah biasa, betul. Ini hidrogen dan ini kreasi anak bangsa. Wah. Itu luar biasa. Ini yang luar biasa karena yang membuat ini adalah anak dari Indonesia. Iya, luar biasa. Lebih tepatnya anak dari daerah. Institut Teknologi 10 November Surabaya. Wah. Pasti pada penasaran sih. Betul banget sih. Karena gini ya, kalau membahas bahan bakar, ya konvensional kita udah ketahuan makan bahan bakarnya apa ya. Betul. Lalu listrik dimulai tahun-tahun ini juga semakin ramai. Iya, dan berbagai brand tuh udah mulai bermunculan. Betul. Kemarin. Nah, mungkin nih bisa jadi mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan kita bakal juga pakai bahan bakar hidrogen. Betul, apalagi ini kan pasti sangat-sangat ramah lingkungan. Betul. Nih. Ini bukan ramah lingkungan, ramah banget. Ramah banget. Friendly banget lah ya. Betul. Ini, kalau yang ini. Nah, kira-kira kita nanti ada siapa aja nih? Oke, untuk narasumber kali hari ini adalah ada Mas Aryo Bismo Nugroho sebagai General Manager Tim Antasena ITS. Dan juga ada Mas Fazafi Izul Ma'ruf selaku Head of Design and Manufacture Tim Antasena ITS. Wah, tapi ada satu lagi juga. Ada Presiden Direktur kita Bapak Hendra Nur Saleh. Halo semuanya. Selamat pagi semuanya. Oke, kayak tidak usah tunggu berlama-lama lagi ya kayaknya. Pembahasannya kayaknya bakal akan seru juga. Betul, pasti. Karena membahas tentang kreasi anak bangsa. Betul. Wow. Dan ini sangat hal baru sekali. Betul sekali. Oke, selamat pagi Mas Bismo dan Mas Javi ya. Halo, selamat pagi. Halo, apa kabar Mas? Kohendra. Wow. Kalau kita lihat, Andra, Mas Bismo tuh ada visual mobilnya tuh. Wah. Iya. Ada visual mockup. Waduh, keren juga ya Andra ya. Iya, itu mobilnya tuh ya Mas. Iya, ini salah satu 3D design dari mobil tim kami Antasena ITS. Wah. Mungkin bisa di test drive kapan-kapan kita boleh. ya. Kalau ada kesempatan waktu dan memang
PSBB sudah tidak ada, kalau kita bisa bertemu untuk mengetes kali ya. Betul kan, Wah, test drive pengen Siap. tahu ada di tuh Amas. Wah, keren banget bahan-bahan pastinya. hidrogen tuh Siap. sebenarnya kayak gimana ya? Dari segi Siap, siap. akselerasinya seperti apa, Betul. handlingnya seperti apa. Kira-kira rasanya nih kayak apa pas Betul. ngegasnya, kan pasti penasaran dong Penasaran, ya. karena bahan dasarnya hidrogen kan. Betul. Beda nggak sama listrik sama yang konvensional yang kayak udah oke. Yes, karena listrik sama konvensional aja tuh udah agak beda dikit gitu dari Iya. ada tipis-tipis. Tenaganya hampir sama ya, powernya ya. Powernya sih sama, cuma tipis-tipis tuh pasti ada bedanya gitu. Oke, berasa. oke. Mungkin saya persilakan untuk Mas Bismo atau Mas Dapi akan memperkenalkan dari tim Antasenanya sendiri. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih banyak kepada tim dari Indonesia International Motor Show telah memberikan kesempatan kepada kami selaku tim Antasena ITS untuk sedikit memperkenalkan apa riset yang kami lakukan di ITS atau di tim Antasena. Saya izin juga memperkenalkan teman saya Fazafi Zulmahruf yang merupakan rekan saya di Antasena di bagian desain dan manufaktur. Mungkin sedikit bercerita ya mengenai tim kami. Kami merupakan tim yang base-nya research, yang base di Institut Teknologi 10 November. Kami sudah melakukan riset sejak tahun 2010, dan kami juga telah mengeluarkan beberapa mobil dan aktif mengikuti beberapa kompetisi, baik nasional maupun internasional. Dan mungkin untuk latar belakang nama Antasena sendiri, nama Antasena sebenarnya kalau cerita-cerita dari alumni itu bilang Antasena itu merupakan sebuah tokoh wayang yang dia itu perkasa di dalam air. Jadi dia bisa menyelam ke dalam air, kuat di dalam air lah, intinya seperti itu. Dan itu yang jadi filosofi kami, bahwa kami harapannya dapat menjadi pionir untuk riset mobil energi berbakar hidrogen, seperti itu. Dan untuk saat ini kami aktif mengikuti beberapa kompetisi, dan kompetisi utama kami merupakan Shell Eco Marathon Asia yang biasanya dihelat di Sepang, cuman dikarenakan adanya pandemik pada tahun ini kompetisinya diadakan secara virtual. Namun untuk melakukan riset mobil hemat energi, kami tetap konsisten untuk melakukan riset tersebut, baik itu ada kompetisi ataupun tidak ada kompetisi. Dan fokusan riset utama kami dari membuat mobil hidrogen adalah selain menggerakkan mobil tersebut menggunakan hidrogen, kami juga berfokus untuk meningkatkan efisiensi itu sendiri. Jadi umpamanya dalam 1 meter kubik gas hidrogen, itu kami mampu berjalan sejauh berapa, seperti itu. Jadi itu yang kami lombakan dan itu yang kami riset pada saat ini. Jadi kami fokus untuk menciptakan mobil berenergikan hidrogen yang hemat. Mungkin itu sedikit penjelasan mengenai dari tim Antasena ITS. Terima kasih. Oke. Wah. Berarti udah ada kompetisinya sendiri ternyata Betul. ya. Dan tadi kalau misalkan kita tadi bahas di awal, apa arti Antasena adalah tadi apa tuh? Wayang yang perkasa di dalam air. Wow. Itu benar-benar hidrogen tuh, kan air loh ya. Tenaganya memang di dalam air pun tenaga juga tetap luar biasa. Luar biasa sekali. Dan ternyata udah ada kompetisi. Ini kadang-kadang menarik banget, karena sejauh ini yang aku tahu cuman kompetisinya masih mobil listrik. Ternyata ada sendiri kompetisinya nih. Dan sampai ke Jepang loh ya ternyata. Dan mungkin ini informasi baru berarti kan buat kita juga. Pasti. Bahwa sebenarnya teman-teman anak muda kita ini sudah jauh. Mungkin 5 langkah atau 10 langkah. Betul, jangan untuk memajukan industri otomotif jauh. Indonesia pastinya. Betul, ini kan sesuatu yang baru, sekali lagi bahan bakar hidrogen ini, bahan bakar hidrogen ya. Nah, kira-kira mau nanya nih kepada Mas Bismo atau Mas Zafi, kenapa sih memilih membuat kendaraan dari bahan bakar hidrogen gitu? Sebelum masuk ke hidrogen, saya boleh ikut berpendapat? Boleh, Koyan, silakan. Boleh, silakan, Koyan. Oke, jadi saya melengkapi dulu tentang nama Antasena. Saya sambil buka-buka di Google, Antasena betul, karena ini harus kita selami asal muasal nama, karena pasti inilah inspirasi atau yang menginspirasi visi misi anak muda kita dari ITS. Jadi Antasena itu benar adalah salah satu tokoh pewayangan di Jawa yang diidentikan mampu terbang, kemudian amblas ke dalam bumi, serta menyelam di air, tadi sudah disebut.
kulitnya terlindung oleh sisik udang yang membuatnya kebal terhadap segala jenis senjata. Jadi ini karakteristik dari Antasena. Jadi saya kira sangat wise sekali, sangat visioner mengambil nama Antasena. Cuman kalau dilihat dari terminologinya, kulitnya dari apa tadi, terlindungi oleh sisik udang, ini mirip-mirip kirun jadinya sebenarnya. Oke, Wayang lanjut. wayang ya. Coba Ya, toko wayang. Toko. Wah, luar biasa sekali ya. Ya. Wow, jangan-jangan Kirun Jadi Antasena mungkin kamu ya? Jadi mungkin yang perlu didalami, kita ini sering mendengar nama hidrogen, tapi barangkali Bisma dan Safi bisa lebih mendetailkan. Sebetulnya ini hidrogen adalah barang-barang yang sangat murah, sangat gampang didapatkan, dan sangat ramah lingkungan. Mungkin dari situ kali dulu ya. Oke, wow. Sumber yang lumayan Iya, belum bisa dapat juga tadi. kita juga baru tahu jadinya ternyata selain mobil hidrogen kita juga mendapatkan apa arti Antasena. Iya. Pewayangan di biasa ya. Jawa ya. Iya, yang dia terbang terus ambles ke bumi dan Ini bisa bertahan dalam air luar ternyata. biasa. Dan ada kulit udangnya kayak Kirun katanya. Kerupuk udang kalau Kerupuk kira udang, oke. Tinggal digoreng lah ya. Oke. Mungkin lanjut untuk Mbak Andra. Oke, Mas Bismo dan Mas Zafi ya, mau nanya nih, kenapa sih memilih membuat kendaraan dari bahan bakar hidrogen? Oke, aku izin menjawab lagi, Mbak ya. Untuk mengapa kami memilih hidrogen, sebenarnya latar belakangnya pada tahun 2010 itu salah satu dosen pembimbing kami di Antasena, Pak Sutarsis. Beliau baru menyelesaikan studinya di Taiwan, lalu balik ke Indonesia dan menceritakan kepada mahasiswanya mengenai teknologi baru, itu teknologi penyimpanan hidrogen. Nah, dari situ kami mulai serius belajar pada tahun 2010 itu, dan pada tahun 2010 itu tercetuslah ide, karena waktu itu ada salah satu mobil hidrogen yang pertama juga dijual secara komersil, cukup heboh, Toyota Mirai, dan kami sebenarnya goals-nya ingin membuat seperti itu, cuman dikarenakan belum sampailah teknologinya ke arah sana, kami akhirnya fokus untuk membuat mobil prototipe. Dan kebetulan waktu itu kompetisinya sedang hype, yang namanya Shell Eco Marathon Asia. Dan untuk kenapa hidrogen sendiri, kami merasa ini merupakan futuristik. Pertama, hidrogen merupakan unsur yang paling banyak ada di alam semesta. Jadi hidrogen ini unsur paling banyak di alam semesta. Jadi sebenarnya kalau memang kita bisa memanfaatkan dengan baik, kami yakin ini akan menjadi future of energy. Kedua, memiliki calorific value paling tinggi, yaitu sebagai unsur yang mampu menyimpan energi paling tinggi juga. Terus yang terakhir, ini tentunya no pollution, tidak menghasilkan emisi apapun atau free emission. Dan yang terakhir ini merupakan, dan kami juga tidak ingin Indonesia ketinggalan lagi nih, khususnya di mobil hidrogen. Karena kami merasa ini salah satu future, dan kami nggak pengen Indonesia ini ketinggalan lagi mengenai teknologi mobil hidrogen ini di masa depan. Kira-kira kayak gitu sih Mbak, alasan kenapa kami akhirnya memilih hidrogen sebagai fokusan riset kami. Benar, karena itu benar-benar ramah lingkungan banget, benar-benar nggak ada polusinya sama sekali. Loh. Dan ternyata mobil hidrogen udah lama. Aku berarti nggak tahu. Oh iya. Betul. Mungkin secara publikasinya kita banyak yang nggak tahu bahwa mobil hidrogen ini sebenarnya banyak kompetisinya di luar negeri khususnya ya. Karena betul. di Indonesia juga belum, kalau nggak salah ya, belum menyelenggarakan. Belum ada, Mas. Belum ada ya, Mas Bisma, tapi belum ada ya. Berarti hanya luar negeri saja yang menyelenggarakan kompetisi hidrogen ya? Betul, hanya Shell Eco Marathon. Oke, karena yang saya tahu juga yang ramai di Indonesia adalah banyak yang kompetisi adalah dengan tanda kutip mobil listrik lebih banyak. Betul. Saya sempat ke ITB juga pernah datang, di sana ada kompetisi antar kampus juga. Ya, tapi masih listrik untuk hidrogen juga belum. Oke. Tadi sudah masuk pertanyaan kenapa memakai bahan dasar hidrogen. Nah, lalu ada pertanyaan juga dari kami dengan Antasena sudah berjalan dengan berapa lama. Nah, kita juga pengen tahu nih, dan mungkin juga buat teman-teman dan sobat IMS juga mau tahu juga prestasi apa saja yang sudah didapat oleh tim Antasena nih selama menjalankan kompetisi. Mungkin dari Mas Japi atau Mas Imo yang akan menyampaikan, silakan. Mungkin dari awal terbentuknya Antasena ini, event pertama kali yang diikutin itu
Shell Eco Marathon Asia 2012 di Sepang tepatnya. Nah, terus berlanjut ke tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 2014, tim kami Antasena ITS Team berkesempatan lagi untuk mengikuti ajang Shell Eco Marathon Asia di Filipina. Namun dari kedua kompetisi yang kami ikuti ini, kami belum mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, selama range waktu dari 2014 sampai 2019, kami terus melakukan riset hingga akhirnya kami menemukan formula khusus untuk mendapatkan efisiensi yang maksimal. Nah, pada kompetisi Shell Eco Marathon Asia 2019 ini, alhamdulillah kami berhasil menyabet gelar juara first runner up Shell Eco Marathon Asia 2019 dan juga first runner up Drivers World Championship yang memberikan kami kesempatan untuk berlaga lagi pada tahun selanjutnya di Shell Eco Marathon Europe di London tepatnya begitu. Terus ada juga beberapa gelar yang kami dapat, tidak hanya dari Shell Eco Marathon, tapi ada beberapa kompetisi seperti Wintex yang yang menciptakan inovasi-inovasi yang relate dengan mobil Antasena ini. Mungkin begitu, Mas Kiron. Oke, luar biasa ya, luar biasa. Ternyata prestasinya juga luar biasa. Luar biasa. Tidak hanya background dari Antasena dengan sosok wayang zaman dulu, ternyata itu impact kepada timnya juga. Ini Kiran bisa loh kalau mau dijadiin maskot. Oke, Mas Bulu ada yang mau sedikit mungkin karena kita memang jarak juga jauh, untuk lebih visual lebih enak, maskernya boleh dibuka nggak apa-apa, Mas? Biar terlihat juga. Oke, siap. Oke, mungkin Mas Kirun gini kali, saya pengen lebih mendalami nih kenapa memilih hidrogen. Seperti kita ketahui, karena saya juga dulu anak IPA. Kalau Kirun apa dulu? Ibtidaiyah ya? Kode kimianya hidrogen itu kan H ya, Bismo. H, kode atomnya 01. 01 berarti H01. H01 ini kan sebenarnya gas. Dan sebetulnya ini memang bukan barang baru di kita. Karena sekian tahun yang lalu beberapa pemerintah sudah pernah uji coba di mobil taksi, betul kan Mas ya? Untuk bahan bakar hidrogen, Mas Bismo? Cek kalau untuk taksi kurang tahu Pak. Cuman yang setahu saya terakhir itu dari BPPT membuat prototipe. Oh saya lupa, lu kelahiran tahun 2000, jadi memang sebelum tahun 2000 sudah pernah diuji coba. Silakan nanti di googling. Tapi sebetulnya kalau ditarik kategorinya, hidrogen ini sebetulnya masuk kategori mobil listrik karena bahan kimia H01 itu diubah menjadi tenaga listrik. Kalau mobil listrik murni itu kan di charge betul ya Mas Bismo? Di charge kalau ini ya dari gas. Kelebihannya tentu daya jarak tempuhnya pasti lebih jauh, lebih terukur dibanding mobil listrik. Mobil listrik ya harus bawa charge-nya, mungkin di daerah tertentu kalau keluar kota, jangan-jangan voltase dan lain-lainnya nggak sesuai, nggak bisa nge-charge, mogok dong. Nah ini kelebihan dari hidrogen. Jadi sebetulnya dengan teknologi sekarang ya sudah mirip-mirip dengan mobil biasa. Tinggal bagaimana kesungguhan pemerintah kan mensupport karya-karya anak bangsa. Karena jangan sampai hanya capek-capek adik-adik dari ITS sudah menelurkan, ya sudah hanya untuk lomba-lomba mahasiswa saja. Tapi kemudian kita hanya terpukau kalau Tesla bikin mobil gitu. Sekarang jadi perusahaan terkaya gitu kan, padahal sebenarnya cikal bakal idenya itu banyak dari mahasiswa kita. 20-30 tahun yang lalu saya pernah kebetulan mengetes mobil listrik di
sirkuit Fujiyama di Jepang. Ketika itu awal-awal, jadi sebelum saya di Diandra, meskipun saya nggak pernah pindah perusahaan di Kompas Gramedia, dulu saya adalah wartawan otomotif, di mana sedikit banyak sudah pernah mengikuti lah jenis-jenis atau inovasi-inovasi industriawan sampai mahasiswa dalam soal energi alternatif ini. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh teman-teman ITS ini luar biasa bagus. Barangkali itu aja yang barangkali di di underline. Oh ya, ada satu, kadang-kadang orang bilang pada zaman Bismo dan Zafi belum lahir, pada waktu itu orang masih takut, katanya takut meledak. Betul kan? Masih sekarang juga ada kan? Betul, betul. Trauma itu sebetulnya karena pada masa itu barangkali sistem tabung gas masih belum terlalu aman. Kalau bicara statistik, lebih banyak mobil bensin kali yang terbakar daripada mobil hidrogen. Bicara statistik di awal-awal penemuannya, maka lebih banyak terjadi kebakaran untuk mesin engine combustion system kan. Barangkali juga pada masa itu karena orang belum terlalu terbiasa pakai hidrogen kan ya. Pada masa itu sistem pengamanan belum oke. Sekarang hampir semua rumah tangga udah pakai gas kan, betul ya? Jadi sebetulnya dari sisi safety, lingkungan dan keunggulan dari hidrogen ini luar biasa. Ini tambahan dari saya, mungkin adik-adik mungkin bisa menambahkan, silakan. Wow. Wah, ternyata ya udah lama, makanya udah lama mobil hidrogen, tapi basicnya itu adalah mobil listrik juga ternyata. Betul sekali. Memang ya kembali lagi kan namanya juga ilmu pengetahuan, dengan adanya kita sini kita bisa sharing kan. Betul. Dari yang informasi dulunya dan sekarang yang terupdate-nya dari teman-teman kita nih, Mas Bismo dan Mas Javi. Betul banget ya, dari anak IPA ke anak Kiron, anak apa? Bahasa anak apa? Ya IPS pun nggak masuk ya. Impres aja masuk ya. Les juga jarang masuk saya. Oke, Mas Bismo dan Mas Javi, tadi kita udah masuk ke prestasi ya. Betul. Mungkin Mbak Andra ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin mau nanya nih, kompetisi terdekat apa yang diikuti oleh tim Antasena sebelumnya? Dan kalau misalnya ikut kompetisi ini kira-kira apa aja sih yang dinilai gitu? Oke. Kalau kompetisi terdekat ini kami masih fokus di Shell Eco Marathon gitu. Nah, untuk plannya pada tahun 2021 ini Shell Eco Marathon akan dihelat di dalam range waktu antara September sampai Desember. Makanya kami tidak ada henti-hentinya untuk meriset sampai target efisiensinya tercapai. Dan juga selain Shell Eco Marathon ada kompetisi-kompetisi di luar juga yang untuk meriset inovasi-inovasi tentang hidrogen juga. Salah satunya yaitu I2ASPO dan Wintex. Mungkin ingin menambahkan, Mbak Andra, untuk yang dinilai sendiri adalah efisiensinya, Mbak. Jadi biasanya itu untuk kategori mobil hidrogen di perlombaan Shell Eco Marathon Asia dinilai valid result ya. Umpamanya kami pada saat ini rekor terbaik kami di Shell Eco Marathon, kami berhasil mendapat angka 91 km per meter kubik, yang berarti dalam 1 meter kubik gas hidrogen yang diberikan kami mampu jalan sejauh 91 km. Dan angka tersebut kami mendapat juara 2 di Asia kemarin pada tahun 2019. Jadi efisiensinya, Mbak, untuk lebih clear-nya apa yang dinilai. Jadi semakin jauh jaraknya yang ditempuh dalam dalam 1 meter kubik gas hidrogen, dia menjadi pemenang. Seperti itu, Mbak. Oke, Mas Javi. Wah, luar biasa sekali ya. 1 kubik itu berapa? Kalau lo bisa jalan berapa ini nih, Kiron nih? Tergantung support dan dukungan dari siapa dulu. Kalau dari banyak perempuan mungkin bisa. Wah, okay. Sama 2 orang tua sih pastinya. Oke, Mas Javi dan Mbak Bismo tadi sudah kasih kisi-kisi sebenarnya buat
ujinya itu seperti apa. Mm-mm. Nah, saya juga pengen tahu juga Mas Bimo dan Mas Jafi. Sebenarnya ketika teman-teman datang kompetisi ke luar negeri, pasti punya KPI kan, ibaratnya targetnya apa di sana. Dan memang kalau dengan peserta yang lain, tantangan apa nih yang benar-benar yang kita yang dari Indonesia, wah kita harus bisa lebih dari dia, yang belum kita capai atau target kita bisa ngelawatin itu sebenarnya kalau di sana tuh seperti apa sih case-nya gitu. Kayak kita pengen tahu aja, wah kalau misalkan dari negara Jepang dia punya keahliannya ini, dia punya negara dari Inggris misalkan dia memang punya spesifik yang memang mungkin dari segi teknisnya dia lebih oke dibandingkan kita. Tapi si Indonesia sendiri ini sebenarnya kita juga punya power lebih besar, tapi yang dipunya oleh negara-negara lain. Nah, tantangannya sebenarnya apa sih? Karena kita juga pengen tahu, hidrogen ini yang tantangan terbesar yang buat jadi juara dan memang nggak sama oleh negara itu apa? Boleh diceritakan sedikit, silakan Mas. Mungkin oke, karena sebenarnya untuk saya sendiri belum pernah berangkat lomba. Cuman nih saya mewakili alumni-alumni untuk melakukan sharing berdasarkan cerita alumni-alumni. Sebenarnya kalau kita tahu sendiri, teknologi utama dari mobil hidrogen adalah fuel cell. Atau kalau misalkan kalau mobil atau motor kan ya mesinnya kan. Fuel cell itu mesinnya mobil hidrogen, fuel cell. Jadi fuel cell ini merupakan teknologi yang mengkonvert gas hidrogen dan juga oksigen untuk menjadi energi listrik. Kasarannya seperti itu. Dan menghasilkan emisi H2O air kayak gitu kan. Dan struggle terbesar dari tim Indonesia adalah karena di Indonesia masih sangat minim riset mengenai fuel cell itu sendiri, maka ya struggle terbesar kami adalah bagaimana membuat fuel cell seefisien mungkin. Karena untuk di luar negeri seperti contohnya Belanda, di Belanda itu mereka sudah bahkan membuat fuel cell custom-customan. Jadi mereka bisa mengoprek sendiri fuel cell-nya sesuai kemauan mereka. Dan untuk di kita masih riset terhadap hal itu. Maka dari itu, setelah tahun 2019 kemarin, mengetahui ketertinggalan kita di bidang fuel cell-nya itu sendiri, maka kita mencoba untuk memproduksi fuel cell secara mandiri. Jadi kami semacam seperti belajar mengenai teknologi fuel cell-nya, bagaimana cara membuatnya, membuat itu efisien. Karena yang utama dari mobil hidrogen adalah fuel cell-nya itu sendiri. Seperti itu. Mungkin itu sih, Mbak. Jadi kami lebih struggle-nya mungkin ke justru teknologi utama dari mobil hidrogen, itu mesinnya atau fuel cell. Wow, jadi Fuel malah jadi cell berarti tadi namanya. pelopor, jadi pelopornya malah di Indonesia. Betul. Karena kalau misalnya justru kalau saat struggle itu malah kesempatan buat belajar. Tapi Gitu, Rul. tadi ada yang saya suka nih, Mbak Apa Andra, nih? yang disebut Mas Wisnu. Gimana nih? Kita itu nggak mau ketinggalan. Wah, Pasti ini nih, dong. ini yang harus kita apa namanya? Bisa kita pakai ke semua orang atau teman-teman anak muda yang lain, jangan sampai ketinggalan. Karena kita harus semakin di depan. Waduh, kayak gimana sih? Waduh, jangan nanti bawa brand. Ya, ya pada intinya kita harus mempunyai semangat yang tinggi untuk bisa dapat jauh yang lebih baik pastinya kan. Betul. Karena Oke. kalau ada tantangan justru di situ waktu untuk belajar. Wah, emang kita sebagai Overcome kita challenge. harus ada challenge kan. Overcome challenge, ngerti nggak, Run? Ngerti dong. Ngerti, oke. Oke, Mbak Andra ada yang mau ditanya lagi nggak? Mungkin target atau harapannya ke depannya tim Antasena nih, kalau misalnya kalau tadi kan di kompetisi di luar, mungkin di dalam negerinya di Indonesia, mungkin apa harapannya nih? Mungkin aku izin menjawab lagi, Mbak. Untuk harapan kami sendiri, sebenarnya kami pengen hidrogen ini tuh, kami percayalah hidrogen ini merupakan salah satu future of energy. Dan kami berharap di masa depan nanti, Antasena ini bisa menjadi contoh dan juga bukti bahwa kita bisa loh bikin mobil hidrogen gitu. Dan saya sangat berharap mungkin pada saat ini riset mobil hidrogen masih sangat minim, tapi kami akan terus aktif mengkampanyekan mengenai mobil hidrogen itu sendiri, sehingga banyak pihak juga akhirnya trigger lah untuk oke, kita ikutan deh bikin mobil hidrogen, kita ikutan deh, ayo join deh bikin mobil hidrogen juga. Jadi kami pengen Indonesia nggak ketinggalan lagi nih, karena kan kalau untuk electric vehicle mungkin agak sudah tertinggal, dan kami sekarang di hidrogen ini banyak negara yang juga masih mengembangkan sebenarnya, dan kami nggak pengen Indonesia tertinggal. Harapannya sih seperti itu. Mungkin Safi, kalau boleh saya interrupt sedikit, pasti banyak penonton IMS virtual ini yang pengen tahu lebih jauh mekanisme dari hidrogen
kemudian menjadi fuel cell, dan terakhir menjadi tenaga kan. Apakah itu ditampung bahan hidrogennya itu dalam tabung, atau memang tabungnya sudah satu paket dengan mobilnya, tinggal diisi kayak bensin gitu, atau bagaimana? Bisa dibantu dijelaskan? Oke. Kalau untuk tim kami, tim Antasena sendiri, untuk penampungan hidrogennya masih dalam gas tank, Pak. Terus untuk mekanisme perubahan energi perubahan gas hidrogen menjadi energi listrik ini dikonvert dengan alat namanya fuel cell. Nah, untuk mekanismenya mungkin saya akan coba jelaskan dikit. Hidrogen itu akan masuk ke inlet yang fuel cell. Nah, di dalam fuel cell itu terdapat yang namanya membran dan gas diffusion layer atau GDL. Nah, ketika si hidrogen ini masuk melalui inlet fuel cell, hidrogen akan melalui namanya bipolar plate, lalu akan menuju ke GDL atau gas diffusion layer hingga sampai ke MEA atau membran electrode assembly. Sedangkan di sisi satunya itu akan gas oksigen itu akan masuk dan tersaring sampai pada membran electrode assembly-nya, sampai pada MEA. Nah, di MEA itu tersendiri terdapat beberapa komponen, yaitu elektroda atau nafion, terus katalis. Nah, pada membran ini hidrogennya akan terpecah menjadi kalau secara kimianya, rumus kimianya itu hidrogen terpecah menjadi 2H+ plus 2 elektron. Nah, kemudian dikarenakan bereaksi dengan katalis pada bagian anoda, rumus kimia 2H+ ini akan menuju ke katoda melalui elektrolit. Nah, kemudian si elektrolit inilah yang akan dijadikan output dari fuel cell sebagai sebuah energi listrik gitu. Nah, untuk penggeraknya itu digerakkan oleh motor listrik. Dari energi listrik yang dihasilkan dari fuel cell itu dihubungkan oleh wire ke motor listriknya, sehingga penggerak motor listriknya dapat bergerak dari sumber energi listrik yang didapatkan dari fuel cell. Mungkin sedikit mekanisme yang saya sampaikan tentang hidrogen. Terus untuk penggeraknya dari motor listrik ini kita menggunakan chain sprocket untuk yang dihubungkan dengan rantai antara motor listrik dan gear yang ada di rodanya gitu. Sama pada ini sih, sama kayak konsep penggerak pada umumnya, cuman yang membuatnya beda itu bahan bakarnya. Kalau ICE kan bahan bakarnya ini bensin atau pertamax lah dan lain sebagainya. Nah, kalau di mobil hidrogen ini si bahan bakarnya hidrogen dan penggeraknya itu tetap sama, motor listrik. Itu mungkin. Oke, nggak kerasa kita ternyata udah sampai di penghujung acara ya, cepat sekali karena mungkin pembahasannya menarik banget. Betul sekali, Andra. Mungkin sebelum kita akhiri nih, kita minta dulu mungkin ke Kohen untuk kasih kesan, pesan, dan mungkin tanggapan. Jadi kepada Kohen, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Kohen. Oke, terima kasih Andra, Kirun. Saya kira ini meskipun jauh dari kata puas kita ngobrol, karena saya kira elemen dari temuan adik-adik mahasiswa ITS ini sangat luas dan menarik kita kembangkan. Tapi minimal diskusi kita pagi ini menyadarkan kembali lagi, mudah-mudahan tayangan ini juga bukan cuma yang live, tapi yang rerunnya yang lebih banyak. Nanti juga ditonton oleh para stakeholders, baik dari agen pemegang merek maupun dari pihak pemerintah. Karena sepanjang yang saya ikuti, sebetulnya
inovasi dari adik-adik kita mahasiswa ini luar biasa. Cuman biasanya ketika sampai ke lomba-lomba internasional, kemudian mereka berjuang sendiri untuk riset, dan setelah itu sulit berkembang menjadi ke level industri. Kita bangsa yang begitu mudah terpukau dengan temuan bangsa-bangsa lain, padahal sebenarnya basic teknologinya ya sama saja, bahwa kelihatan bagus karena memang biaya R&D-nya, pemilihan materialnya, penampakannya itu dibuat bagus karena didukung oleh dana riset yang luar biasa. Jadi kuncinya kalau semua stakeholders, terutama pemerintah, pengen memajukan industri, khususnya di industri otomotif, nggak usah jauh-jauh lah. Lebih bagus saya menyarankan sebagai anak bangsa lebih intens untuk melihat, mendalami temuan-temuan adik-adik mahasiswa. Karena sekarang ada hidrogen, listrik, bahkan saya pernah dari Surabaya tuh ada motor dari bahan bakar air. Betul kan ya? Bahan bakar air. Bayangkan kita ini negara yang begitu kaya dengan bahan baku. Di Brasil itu bahan bakarnya dari tebu. Malah yang bensin nggak bisa dijual gitu. Dari tebu. Bayangkan kalau kita fokus ke 1 atau 2 bahan baku, kalau di sini kan Kirun doang makan tebunya gitu kan. Kalau di Brasil jadi bahan baku. Bahkan ada beberapa tanaman-tanaman lain di tempat kita, sawit dan sebagainya. Sekarang sawit sudah B50 ya. B50 itu artinya 50 bahan bakar fosil, 50 dari bahan bakar sawit. Bahkan menurut penelitian sebenarnya itu bisa sampai dengan B100, artinya 100%. Betul kan, Bismo? Bayangkan kalau ada revolusi industri otomotif yang didukung oleh dengan dana riset yang cukup untuk adik-adik kita yang pinter-pinter kayak Bismo dan Safi ya. Saya kira tidak perlu pesimis dengan masa depan bangsa, khususnya di sektor otomotif. Karena mereka, negara-negara lain itu mengakui keunggulan kita, orang Indonesia, dalam hal fisika maupun bahan kimia. Kalau matematika kayaknya India ya, dan komputer gitu. Kalau kita fisika dan kimia, banyak orang negara lain mengakui kecerdasan anak-anak bangsa kita. Nah, saatnya melalui forum, salah satunya Indonesia International Motor Show, mudah-mudahan nanti di bulan April sudah bisa terlaksana secara hybrid. Kalau bisa, teman-teman ITS juga ikut berpartisipasi, mendisplay 1-2 mobilnya, sehingga bisa dilihat. Karena ini perjuangan maraton, jangan cepat mau kaya gitu. Karena even yang punya Facebook atau Tesla, itu juga nggak kaya dalam semalam gitu. Dia memperjuangkan memperjuangkan inovasi yang dia yakini, dan satu saat kemudian mereka adalah, saya rasa 5 orang terkaya di dunia saat ini, orang yang punya Facebook dan Tesla itu. Demikian Kirun dan Mas dengan Andra, luar biasa pembicaraan hari ini. Tetap semangat untuk teman-teman ITS. Salam untuk dosen pembimbing maupun para profesor doktor yang telaten membimbing adik-adik mahasiswa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kohen. Kohen. Waduh. Biasa ingat, kita harus selalu dukung kreasi anak bangsa. Harus. Pastinya. Oke. Karena mau kapan lagi? Mulai dari sekarang harus kita dukung. Betul. Orang udah diakuin sama negara lain, waktu kita mengakui kreasi anak bangsa kita. Betul sekali. Wah, Oke, nggak kerasa ya. betul, nggak kerasa ya obrolan Iya. kali ini pembahasan. Memang apa yang disampaikan sebenarnya tidak puas kalau cuma waktunya segini. Harus yang lebih panjang lagi. Betul, nanti kita lanjut di belakang layar nanti ya. Tapi setidaknya kita bisa menginformasikan bahwa dari ITS ada tim Antasena yang sudah mengikuti lomba mobil bahan bakar dengan hidrogen. Wow. Nih, sebuah prestasi luar biasa Betul. untuk Indonesia dan juga anak bangsa. Oke, mungkin sudah bisa kita akhiri obrolan dan pembahasan kita kali ini. Sebelumnya terima kasih Mas Bismo, Mas Javi,
Kasih Semoga kita juga bisa Mas ketemu Kiro, lagi ya. Indra, Kohen. Mungkin di abis ini kan ya, mungkin mau bawa nanti langsung manjang mobil ya, nanti sama Betul. mobil sekalian kita Wow. ketemunya. Oke Mbak Andra silakan. Baik, terima kasih banyak semuanya pada Mas Bismo, Mas Zafi, Kohen, terima kasih banyak. Mungkin waktunya kita akhiri sesi kita kali ini dan tentunya hanya di IMS Virtual 2021 Phase 2. Wow, karena banyak hal yang menarik juga di fase 2 ini ya. Betul, banyak program-program menarik lainnya tentunya. Dan langsung aja jangan lupa ikut test drive dan test ride kita juga. Betul. Hanya di www.indonesianmotorshow.com dan jangan lupa juga follow Instagram kita @ims_id. Oke, waktunya kita pamit undur diri. Saya Andra. Saya Kirun. Dan see you di program-program selanjutnya. Dah. Dadah, Sobat IMS. See you. Nah, Sobat IMS, seru kan? Makanya kamu pantengin terus sosial media kita di @ims_id karena spesial di weekend ini juga pasti banyak banget acara-acara spesial yang kami siapkan untuk Anda. Dan sekali lagi, kunjungi website kita di www.indonesianmotorshow.com untuk mendapatkan keseruan lainnya, ada promo seru dan kamu juga bisa test drive and ride di kanal Test Drive and Ride karena ini eksklusif untuk Sobat IMS. So, jangan kemana-mana, habiskan weekend kamu bersama kita di IMS Virtual 2021 Phase 2.